Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, coach saya Bapak Fisika Prasetyo Putra STMT dan Ibu mentor saya Ibu Haja Emi Erjani SE. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Penyusunan Standar Operasional Prosedur atau SOP Audiensi Masyarakat dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebelum saya menyampaikan rancangan aktualisasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Ahmad Mekalodi Silaban STRIP. Jabatan saat ini adalah analis publikasi di Unit Kerja Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut merupakan profil instansi saya, yakni Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD, dan secara administratif bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Visi dari Sekretariat DPRD adalah terwujudnya layanan prima terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan misi yang pertama adalah meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan kepada Dewan, baik dalam bidang administrasi, kerumah tanggaan, keprotokolan, keuangan, notulensi, dan penyelenggaraan persidangan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kinerja Sekretariat Dewan dengan kompetensi pegawai yang berkualitas, handal, dan profesional. Dan yang terakhir adalah menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis dan demokratis antara Sekretariat Dewan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian latar belakang yang saya angkat adalah yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan yang bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian pelatihan dasar CPNS merupakan agenda wajib sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi pegawai sebelum diangkat menjadi PNS. Dan kemudian adalah salah satu tahap dalam pelatihan dasar CPNS merupakan habituasi. Habituasi bertujuan untuk mengaplikasikan pengetahuan dari materi yang telah dipelajari pada kurikulum pembentukan karakter CPNS. Melalui latar belakang tersebut, saya mengidentifikasi 5 isu. Yang pertama adalah jadwal publikasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum dikelola dengan baik. Yang kedua adalah belum adanya standar operasional prosedur audiensi masyarakat dengan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang ketiga adalah pengelolaan publikasi di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang keempat adalah infografis dan videografis pada media publikasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum optimal. Dan yang terakhir adalah belum adanya inventarisasi dokumentasi kegiatan dari pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara digital. Terkait isu yang pertama, kondisi yang diharapkan adalah tersusunnya jadwal publikasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga dapat dijadikan media untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Terkait dengan isu yang kedua yang berkaitan dengan belum adanya standar operasional prosedur audiensi masyarakat dengan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, kondisi yang diharapkan adalah SOP audiensi dapat disusun dengan baik serta dipublikasikan sehingga memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui audiensi. Untuk isu yang ketiga adalah pengelolaan publikasi di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dirasa belum optimal. Kondisi yang diharapkan tentunya publikasi dapat disajikan melalui media sosial Sekretariat DPRD berupa konten-konten yang menarik sehingga dapat mengundang antusiasme masyarakat. Isu yang keempat berkaitan dengan infografis dan videografis pada media publikasi yang belum optimal. Tentunya kondisi yang diharapkan adalah terdapatnya infografis dan videografis yang memuat kegiatan serta selayang pandang pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan isu yang terakhir adalah terkait dengan inventarisasi dokumentasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD. Tentunya kondisi yang diharapkan adalah dokumentasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat terinventarisasi dengan baik. Sehingga untuk melaksanakan hal tersebut,
Untuk menapisnya, saya menggunakan teknik analisis USG, di mana terpilihlah isu yang kedua, yakni belum adanya standar operasional prosedur audiensi masyarakat dengan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung dengan total nilai sempurna yaitu 15. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, saya menggunakan analisis fishbone, di mana faktor men, yaitu pegawai belum membuat SOP audiensi, yang disebabkan oleh saat ini pegawai lebih fokus kepada publikasi itu sendiri. Kemudian untuk materialnya yaitu audiensi dilaksanakan tanpa SOP. Tidak jarang bahwa audiensi dilaksanakan jika mengenal dekat dengan dewan tersebut sehingga dapat dikatakan menyelonong saja begitu. Kemudian pada mesin, karena belum adanya media yang memadai. Kemudian ada milieu ataupun lingkungan, karena pegawai belum sadar akan pentingnya SOP itu sendiri. Kemudian pada metode, yakni masih menggunakan cara-cara yang konvensional karena belum adanya SOP tersebut. Dan yang terakhir ada measurement, tidak adanya evaluasi terkait dengan kegiatan audiensi ini sendiri. Dari kelima isu tersebut sehingga dari isu yang terpilih tersebut sehingga timbullah gagasan kreatif saya berupa penyusunan standar operasional prosedur atau SOP audiensi masyarakat dengan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ini merupakan matriks rancangan aktualisasi saya yang berisi dari unit kerja, identifikasi isu, isu yang diangkat, serta gagasan pemecahan isu yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian ini merupakan matriks rancangan aktualisasi saya, yang mana terdiri dari 5 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu saya membuat pembuatan mekanisme penerimaan audiensi masyarakat dengan pimpinan dan anggota DPRD Kepulauan Bangka Belitung dengan tahapan yang pertama melakukan riset dalam pembuatan tahapan tersebut, yang kedua adalah berkonsultasi dengan mentor saya, kemudian yang terakhir adalah melaksanakan koordinasi dengan bagian yang juga bersinggungan dengan audiensi tersebut, sehingga outputnya adalah tersusunnya draft mekanisme penerimaan audiensi masyarakat dengan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahapan ini ataupun kegiatan ini menyangkut dengan nilai-nilai dasar ASN itu sendiri, yaitu berupa orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Sehingga dapat memberi kontribusi terhadap tusi saya, yaitu mempermudah pendataan audiensi masyarakat. Kegiatan yang kedua adalah mendesain infografis fisik dan digital sebagai bahan publikasi mengenai audiensi kepada masyarakat. Terdapat 3 tahapan juga, yakni yang pertama mencari referensi terkait dengan infografis itu sendiri, kemudian yang kedua adalah mendesain infografisnya sesuai dengan alur mekanisme, kemudian yang ketiga adalah melakukan pencetakan infografis. Outputnya adalah tersedianya infografis mekanisme audiensi masyarakat. Terdapat setidaknya 6 nilai yang bersinggungan dengan hal tersebut. Yang pertama adalah akuntabel, yang kedua kompeten, yang ketiga harmonis, keempat loyal, kelima adaptif, dan yang terakhir kolaboratif. Sehingga menimbulkan kontribusi berupa memberikan inovasi baru berkaitan dengan publikasi. Kegiatan yang ketiga adalah pembuatan database digital dengan memanfaatkan Google Drive. Dengan tahapan kegiatan adalah yang pertama membuat rekapitulasi data audiensi, yang kedua melakukan penginputan data audiensi pada Google Drive yang sudah disiapkan, dan yang terakhir adalah mengunggah data audiensi yang sifatnya terbuka untuk publik. Output yang diberikan adalah tersedianya data dalam bentuk digital yang bermuatan rekap data audiensi dan dokumentasi. Keterkaitan dengan substansi nilai-nilai dasar ASN adalah yang pertama akuntabel, yang kedua kompeten, yang ketiga harmonis, yang keempat loyal, yang kelima adaptif, dan yang terakhir adalah kolaboratif, dengan memberikan kontribusi berupa membantu merekap data audiensi serta dokumentasi melalui digitalisasi. Kegiatan yang keempat adalah evaluasi pengelolaan audiensi masyarakat dengan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan 2 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada peserta audiensi untuk menilai pelayanan audiensi melalui sebuah formulir. Yang kedua, melakukan pemantauan perkembangan sebagai bahan informasi.
yang memberikan output berupa tersedianya data kepuasan masyarakat dalam pelayanan audiensi dengan mencakup semua nilai-nilai dasar ASN, sehingga memberi kontribusi mempermudah dalam monitoring kepuasan masyarakat terhadap layanan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan yang terakhir adalah membuat laporan aktualisasi dengan 2 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah berkonsultasi dengan coach dan mentor terkait dengan pelaksanaan aktualisasi. Dan yang kedua adalah menyusun laporan akhir dengan output berupa tersusunnya laporan aktualisasi yang menghimpun ataupun yang berkaitan dengan semua nilai-nilai dasar ASN serta memberikan kontribusi berupa memberikan informasi ataupun inovasi baru dalam penerimaan audiensi masyarakat. Berikut merupakan matriks rekapitulasi rencana habituasi saya di mana berorientasi pelayanan hampir ada pada setiap kegiatannya dengan jumlah aktualisasi per mata pelatihan adalah 11, akuntabel dengan nilai 13, kompeten juga 13, harmonis ada 7, loyal ada 5, adaptif ada 11, dan kolaboratif ada 9. Berikut merupakan rencana jadwal aktualisasi saya yang akan saya lakukan, di mana pada bulan Agustus saya akan fokus pada pembuatan mekanisme penerimaan audiensi masyarakat dengan pimpinan dan anggota DPRD. Kemudian pada bulan September, pada minggu pertama dan kedua, melakukan pendesainan infografis fisik dan digital sebagai bahan publikasi mengenai audiensi kepada masyarakat. Dan pada minggu ketiga minggu ketiga, saya membuat database digital dengan memanfaatkan Google Drive. Pada minggu yang keempat pada bulan September, saya melakukan evaluasi pengelolaan audiensi masyarakat dengan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sembari saya melakukan evaluasi pada minggu keempat pada bulan September, saya juga membuat laporan aktualisasi hingga pada awal Oktober. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya mohon izin bimbingan dan arahan dari coach dan mentor. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih.